Berjumpa kembali dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu untuk membantu melakukan aktivitas kita. Alat bantu yang kita gunakan untuk membantu mempermudah kegiatan kita, itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kedua, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Kedua, roda berporos. Tiga, bidang miring. Dan 4, pengungkit. Katrol. Tahukah kamu bagaimana seorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Ada beberapa jenis katrol, antara lain katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk. Pada pesawat sederhana jenis katrol, ada bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya disebut dengan keuntungan mekanis. Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Mari kita perhatikan masing-masing keuntungan mekanis dari katrol. Katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Katrol tunggal bebas. Gaya kuasa itu sama dengan setengah dari gaya bebannya. Keuntungan mekanis dari katrol tunggal bebas ini lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Agar kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Perhatikan gambar katrol majemuk tersebut. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4. Karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk itu sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Jadi pada katrol majemuk pada gambar itu keuntungan mekanisnya adalah 4. Roda berporos. Contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos adalah sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Keuntungan mekanis dari bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Km sama dengan gaya beban atau FB dibagi gaya kuasa atau FK. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB per FK itu sama dengan L dibagi H. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring itu sama dengan L dibagi H.
Oke anak-anakku semua, mari kita coba aktivitas 2.1 ini membuktikan bahwa sekrup adalah salah satu contoh bidang miring. Yang kita perlukan adalah sebuah paku besar, tapi di sini ibu memakai pulpen ya. Lalu sebuah kertas yang berbentuk segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini dari kertas yang segi 4 ibu lipat jadi 2. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita meletakkan pulpen tadi di atas, lalu kita menggulungnya ya dari ujung sini sampai ke ujung sana. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, bentuknya ini seperti sekrup. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan ini bisa kita simpulkan bahwa sekrup yang seperti ini kalau kita buka dia satu terus dia merupakan bidang miring. Demikian ya anak-anakku semua. Pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Mari kita perhatikan jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu lengan kuasa dan lengan beban. Jenis pengungkit jenis pertama, titik tumpuannya berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh salah satu bendanya adalah gunting. Jenis pengungkit jenis kedua, konsep pengungkitnya, gaya beban berada di antara gaya kuasa dan titik tumpuan. Contoh bendanya adalah pembuka tutup botol. Jenis pengungkit jenis ketiga, gaya kuasa berada di antara gaya beban dan titik tumpuan. Contoh bendanya adalah